kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 dari buku tematik tema 4 anak-anak hidup bersih dan sehat, ada di halaman 145 sampai dengan 152. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6. Udin, Edo, dan Penny bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Tampak pada gambar di sini, Penny dan teman-teman laki-laki sedang bermain kelereng, dan Dayu bersama teman-teman perempuan sedang bermain lompat tali. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas adalah anak-anak sedang bermain kelereng dan lompat tali dengan gembira. Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Ayo berdiskusi anak-anak. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Sekarang kita belajar tentang peta pikiran anak-anak. Persatuan dalam bermain. Persatuan dalam bermain ini memberikan beberapa manfaat. Di sini Bu memberi contohnya anak-anak. Yang pertama, permainan bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita bermain dengan rukun, maka permainannya bisa berjalan lancar. Yang kedua, bermain bersama teman terasa menyenangkan. Kalau kita bermain dengan rukun anak-anak, tentu akan terasa menyenangkan. Yang ketiga, mempererat tali persahabatan. Yang keempat, bermain menjadi pengalaman yang indah atau pengalaman yang menyenangkan. Apabila kita bermain dengan gembira dengan teman, maka ini bisa kita jadikan pengalaman yang indah. Selanjutnya, yang kelima, kerukunan dengan teman tetap terjaga. Sebaliknya anak-anak, jika persatuan dalam bermain itu tidak ada, akibat jika di sini seharusnya tidak bersatu. Ibu beri tambahan kata tidak. Ini akibatnya yang pertama, jalannya permainan akan terganggu. Kalau ada yang berselisih, ada yang bertengkar, maka permainan tidak bisa berjalan lancar. Yang kedua, bermain bersama teman terasa membosankan. Kalau ada yang curang, ada yang tidak jujur, kita akan bosan bermain bersama teman. Selanjutnya, persahabatan menjadi renggang karena perselisihan bisa mengakibatkan persahabatan menjadi renggang. Selanjutnya, bermain menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau saat bermain bertengkar, ini menjadi pengalaman yang justru tidak menyenangkan anak-anak. Selanjutnya, terjadi perpecahan dalam pertemanan. Ayo mengamati anak-anak. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Di sini ibu membacakan, anak-anak menyimak. Tampak pada gambar ayah Penny sedang menasihati anak-anak. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air.
Di sana ada juga sabun dan spons. Ya Ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Lanjut ke materi Ayu membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Tentu anak-anak sudah menyimak apa yang Ibu bacakan. Informasi yang diperoleh dari teks di atas adalah pentingnya menjaga kesehatan badan dan cara menjaga kesehatan badan. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tampak pada gambar pertama, Dayu sedang mencuci tangan dengan air yang mengalir. Di gambar kedua, tampak Edo sedang menggosok gigi. Dan di gambar ketiga, di sini tampak Benny sedang mandi dengan sabun mandi. Informasi apa sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan seperti gambar tersebut? Informasi yang diperoleh dari kegiatan seperti gambar adalah menjaga kesehatan badan dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir, menggosok gigi, dan mandi dengan air bersih dan sabun mandi. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Cara menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan sangat penting agar kita terhindar dari penyakit. Cara untuk menjaga kesehatan badan antara lain: yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menggosok gigi dengan pasta gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Yang ketiga, mandi 2 kali sehari dengan air bersih dan sabun mandi. Ayo mengamati anak-anak. Amati gambar di bawah dengan teliti. Tampak pada gambar yang pertama, di sini adalah gambar sabun warna-warni anak-anak. Selanjutnya di gambar kedua, di sini ada gambar spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Ibu sudah pernah menjelaskan kalau bangun ruang itu kuncinya seperti ruang kelas kita. Di dalamnya ada ruangan. Ini adalah bangun balok anak-anak. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Amati gambar di bawah ini. Kita amati gambar pertama ini anak-anak. Ini adalah gambar tenda ini. Bangun ini berbentuk prisma. Kalau kita nyatakan dalam bangun ruang, ini tenda ini berbentuk bangun prisma. Tepatnya adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Lanjut ke gambar kedua. Di sini nih sepertinya juga tenda anak-anak ini. Bangun ini berbentuk limas. Ini adalah bangun limas anak-anak. Bangun ruangnya bangun limas. Untuk membedakan antara bangun prisma dengan limas, kalau limas di sini ada titik puncaknya anak-anak.
Ini tepatnya namanya adalah bangun 5 segi 4 karena alasnya berbentuk bangun segi 4. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Tentu anak-anak masih ingat. Ini Ibu sudah pernah menjelaskan di materi sebelumnya. Ini adalah bangun prisma segitiga anak-anak. Ini di sini ada sisi bawah atau alas. Selanjutnya ada sisi atas atau tutup. Titik yang ada pada sudut di sini disebut dengan titik sudut. Selanjutnya ada juga sisi tegak anak-anak. Sisi tegaknya di sini ada 3 sisi tegaknya. Selanjutnya ruas garisnya disebut dengan rusuk. Nih, selanjutnya di gambar kedua ada bangun 5 segitiga. Ruas garisnya disebut rusuk. Di sini titiknya pada sudutnya disebut titik sudut dan sisinya ini atau dindingnya ini berupa bangun datar segitiga ini anak-anak. Ini sisinya. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Kita mulai dari bangun ruang yang pertama anak-anak. Ada bangun prisma segitiga. Kita hitung banyak rusuknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak rusuknya ada 9. Selanjutnya banyak sisinya anak-anak. Ini kita mulai dari sisi alas di sini. 1, 2. Sisi yang tegak. 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Sekarang banyak titik sudutnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya ada 6. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Di sini ada bangun prisma segi 5. Disebut prisma segi 5 karena alasnya berbentuk bangun segi 5. Kita hitung banyak rusuknya sekarang dari sisi alas. 1, 2, 3, 4, 5 atas. 6, 7, 8, 9, 10 yang tegak. 11, 12, 13, 14, 15. Banyak rusuknya ada 15. Selanjutnya banyak sisinya. Kita mulai dari sisi alas. 1, 2 yang tegak. 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sisinya ada 7. Lanjut sekarang banyak titik sudutnya anak-anak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak titik sudutnya ada 10. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Bangun 5 segi 4. Disebut 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Sekarang kita hitung banyak rusuknya. Dari sisi alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak rusuknya ada 8. Selanjutnya banyak sisinya kita hitung dari alasnya 1. 1 sisi tegaknya. 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Sisi alasnya ada 1, sisi tegaknya ada 4. Selanjutnya banyak titik sudut anak-anak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya ada 5. Lanjut ke soal keempat kita anak-anak. Ada bangun 5 segitiga. Disebut bangun 5 segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Kita hitung banyak rusuknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak rusuknya ada 6. Banyak sisinya sekarang. Dimulai dari sisi alas. 1, selanjutnya sisi tegak. 2, 3, 4. Sisi alasnya 1, sisi tegaknya 3. Semuanya ada 4. Sekarang banyak titik sudutnya. Ada
1, 2, 3, 4. Banyak titik sudutnya, ada 4. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Bangun 5 segi 5. Disebut bangun 5 segi 5 karena alasnya berbentuk bangun datar segi 5. Kita hitung banyak rusuknya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Selanjutnya yang tegak. 6, 7, 8, 9, 10. Banyak rusuknya, ada 10. Selanjutnya banyak sisinya kita hitung dari yang alasnya di sini. 1. Selanjutnya tegaknya 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya, ada 6. Sisi alasnya 1, sisi tegaknya 5. Sekarang banyak titik sudutnya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya, ada 6. Bisa anak-anak? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.